tolong tangkap saya, Pak. Pak, tolong tangkap saya. Nah, Pak polisi, tangkap saya lah. Saya ingin menjadi koruptor yang baik dan benar. Saya ingin memberi contoh kepada rekan-rekan koruptor lain bahwa tak baik melarikan diri. Kalau pengen sembunyi, bukankah persembunyian paling aman bagi para koruptor justru ada di pengadilan? Kita nggak bakal diperlakukan macam maling ayam. Paling ditanyai sedikit-sedikit, basa-basi, minta bagian hasil korupsi. Apa salahnya berbagi rezeki dengan hakim, jaksa, polisi? Pak polisi, anggap saja itu zakat buat mereka. Toh itu bukan uang kita. Maka dari itu, saya di sini minta diadili. Saya tak hendak membantah. Itu urusan para pengacara-pengacara saya. Karena untuk itulah mereka dibayar. Membuat saya kelihatan tidak bersalah. Pak, jadi Bapak tidak akan membantah kalau Bapak adalah koruptor kakap? No. Saya hanya ingin meluruskan pandangan yang keliru yang menyatakan bahwa koruptor macam saya tak lebih benalu bangsa yang tak berguna. Koruptor macam saya jelas aset bangsa. Kamilah yang menggerakkan roda perekonomian. Dengan korupsi, uang jadi terdistribusi. Terjadi pemerataan, seperti pembangunan. Korupsi terjadi di segala bidang. Kami tak pernah menikmati untuk sendiri. Kami membantu pembangunan rumah ibadah, menyantuni anak yatim, membantu korban bencana, menyokong olahraga, iuran 17-an banyak. Karena sebagai koruptor yang baik, kami tahu cara mengelabui. Dengan berbuat baik, kami menjadi dihormati. Duduk di depan bila ada hajatan. Atik. Sama Allah. Dan diminta bicara di pengajian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Koruptor itu enak. Korupsi. Betul tidak? Betul. Pak, lalu bagaimana dengan para mahasiswa yang terus berdemonstrasi menuntut agar seluruh koruptor dipenjara? Naif. Bila para mahasiswa terus menuntut seluruh koruptor untuk dipenjara, nanti justru malah repot sendiri. Mesti bikin banyak penjara. Karena 70% warga Republik ini pasti akan masuk penjara. Tidaklah itu hanya akan menghabiskan anggaran belanja negara. Percayalah, biaya memenjarakan koruptor jauh lebih tinggi ketimbang dana subsidi BBM yang dialokasikan untuk mengatasi kemiskinan. Jadi, memberantas koruptor itu sama saja kontraproduktif dengan keuangan negara. Daripada uang itu dihambur-hamburkan untuk membangun penjara, lebih baik uang itu kami korupsi, lalu kami bagi-bagikan secara adil dan merata. Itu namanya korupsi yang adil dan beradab, sesuai Pancasila. Atau biar terdengar lebih trendy, itulah prinsip demokrasi dalam korupsi. Sesuai Trias Politika,
Dalam demokrasi, mesti ada distribusi kekuasaan yang sama antara eksekutif, legislatif, yudikatif. Korupsi yang demokratis pun begitu. Eksekutif, legislatif, yudikatif memiliki kesempatan dan keuntungan yang sama. Korupsi ibarat lokomotif demokrasi yang membawa gerbong-gerbong keuntungan, dan semua orang berebut ingin naik menikmati. Jadi, memberantas korupsi itu sama saja menggulingkan gerbong-gerbong demokrasi. Itu berbahaya, bisa menimbulkan keonaran para demonstran bayaran. Sebagai koruptor yang baik, saya tidak ingin itu terjadi. Saya koruptor cinta damai. Tolong jangan terlalu pojokkan kami. Kalau soal unjuk kekuatan, kami juga bisa menggalang aksi besar-besaran. Pikirkan, bila seluruh koruptor di negeri ini menggelar aksi mogok 1 hari saja, dari kantor kelurahan hingga istana negara, pasti mendadak sepi. Pelayanan publik terhenti, birokrasi macet, pabrik-pabrik tak berproduksi, semua departemen kosong. Jangankan untuk mengurus surat atau bikin KTP, WC umum saja mungkin tidak ada yang mengurusi. Karena kenyang saya. Karena semua koruptor mogok. Seperti lakon Lisistrata, ketika seluruh perempuan memboikot laki-laki, kalian akan pusing sendiri. Kalian akan melihat betapa berkuasanya kami. Kami ada di setiap sandi-sandi negeri ini. Lalu bagaimana cara kalian membasmi? Kalian bagaikan mengamputasi tubuh sendiri. Karena itu, marilah kita hidup rukun berdampingan dengan damai. Yang korupsi dan gak korupsi, apa sih bedanya? MH Ainun Najib bilang, kesalahan adalah kebenaran yang tertunda. Maka yang gak korupsi pun hanya soal kesempatan yang tertunda. Koruptor atau bukan, menyitir si Jalang Khairil Anwar, semua akan dapat tempat, semua akan dapat giliran. Karena daripada itu, marilah kita mulai belajar menerima kenyataan bahwa betapa korupsi sudah menjadi hal yang mengasyikkan di republik ini. Anggap saja koruptor itu bagian dari perekonomian kita. Sudah numpuk utangnya, banyak pula koruptornya. Atau ini ibarat kita masuk lokalisasi, sudah bayar, terkena Raja Singa pula. Saya tak malu
mengakui bahwa diri saya memang koruptor. Saya malah bangga bisa mengaku begitu. Seperti terlepas beban saya. Sekarang saya jadi bisa lebih rileks. Saya siap dihukum dengan cara sebenar-benarnya. Hei, saya tak cari sensasi atas semua ini. Saya justru ingin memberitahu ladang bahwa koruptor pun bisa menjadi seseorang yang budiman. Kalaupun maling, dia maling yang budiman, seperti Robin Hood ataupun Zorro. Bahwa sebagai koruptor, kita kian peduli pada uang cilik. Karena siapa lagi yang akan memperhatikan uang cilik? Sebab partai-partai politik tidak pernah memikirkan nasib uang cilik yang terus-menerus terpuruk dalam kemiskinan. Karena itulah, wahai koruptor-koruptor yang beriman, marilah kita tingkatkan amal dan takwa kita untuk membantu negeri ini supaya semakin terbenam dalam keterpurukan dan kemiskinan lahir dan batin. Negeri ini tak bisa diselamatkan kecuali dengan mempercepat proses pembusukan. Koruptor macam kita harus mendukung proses itu. Bila tidak, negeri ini akan terus-menerus nggak jelas seperti ini. Ini negeri seolah-olah, seperti kata Parang Kitri Tesimbolon, semua serba seolah-olah dan seakan-akan. Seolah-olah demokratis, seolah-olah negara hukum, seolah-olah agamawan, seolah-olah intelektual, seakan-akan menteri padahal pengusaha, seakan-akan penyair padahal setengah pengangguran. Tak heran seseorang yang sudah resmi menyandang predikat koruptor pun masih bisa berpenampilan tenang, penuh senyum, mirip rohaniawan seperti saya. Anda terlalu melebih-lebihkan. Anda juga seolah-olah menempatkan koruptor sebagai sesuatu yang penting. Marilah mulai saat ini kita lebih menghargai koruptor sebagai pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa, tetapi banyak harta yang berjasa untuk mempercepat proses pembusukan seluruh sampah di negeri ini. Anggap saja ini proses evolusi untuk menghasilkan pembuahan munculnya koruptor-koruptor yang lebih bertanggung jawab terhadap bangsanya. Jadi dengan menyerahkan diri, Bapak merasa lebih bertanggung jawab, begitu? Terus terang, sebenarnya saya sudah capek jadi buronan. Itu merendahkan martabat saya. Seolah-olah saya ini penjahat kelas patroli atau buser. Lebih baik saya istirahat nyaman di penjara, ketemu koruptor kolega-kolega saya yang lainnya. Kan begitu lebih enak, ya. Rukun, saling berbagi pengalaman, kumpul bareng. Korupsi nggak korupsi, asal ngumpul. Kalau semua rukun, kan enak. Lihat, nih,
saya tetap sehat. Hanya kelihatan tambah sedikit tidak waras. Hanya saja terkadang saya tetap heran sama aparat kita itu. Kenapa masih sungkan-sungkan menangkap koruptor kakap macam saya? Saya datang, mereka malah sembunyi. Barangkali aparat-aparat hukum itu memang benar-benar percaya bahwa koruptor seperti saya adalah aset bangsa yang harus dilindungi. Hingga meskipun koruptor seperti saya sudah berada dalam penjara, masih saja terus-menerus diberi keleluasaan secara sistemik untuk melakukan korupsi dengan baik dan benar, serta secara murni dan konsekuen. Sudahlah, tangkap saja saya, Pak. Pak, tangkap saya, Pak. Tapi sebelum itu, sampaikan salam saya kepada seluruh koruptor di negeri ini. Salam korupsi.